Janur Ireng Story 10. Trah Pitu. Malam ini, Sugi terbangun setelah mendengar suara ketukan pintu. Ia terkejut mendapati Lina yang berdiri di ambang pintu. Sugi terpaku lama sebelum akhirnya menampar wajah sendiri untuk meyakinkan diri bahwa ia benar-benar sedang melihat perempuan yang selama ini menghilang tanpa jejak. Sugi lalu bertanya keberadaannya selama ini. Tapi Lina tak ingin mengatakannya. Ia datang ke tempat Sugi untuk menyampaikan perintah mengantarkan Tuan Arjo pergi. Sugi baru ingat bila Sugeng sedang tidak ada di kediaman Kuncoro. Setelah mengatakan hal itu, Lina bergegas pergi. Sugi merasa bahwa Lina sedang menyembunyikan sesuatu. Sugi bergegas menuju Tuan Arjo berada. Rupanya, beliau sudah berdiri di samping pintu mobil, menatap ke arah taman. Sugi membungkuk, memberi hormat sebelum memulai perjalanan mereka. Tuan Arjo menyebutkan nama sebuah tempat. Wunggul Jajar, bawa aku ke sana. Mobil mulai melaju menembus kegelapan malam, menelusuri jalan di antara pepohonan yang terlihat di kiri kanan bahu jalan. Tanpa terasa, 2 jam sudah berlalu. Sugi mulai bertanya-tanya. Ia baru saja menyadari kalau tak pernah melihat Tuan Arjo keluar dari kediamannya, kecuali saat menjemput dirinya dari rumah Bayu Saseno. Setelah belokan ini, masuklah ke jalan setapak yang menuju hutan. Sugi melihat Tuan Arjo dari kaca depan mobil. Ia mencoba meyakinkan diri apakah tidak salah dengar. Jalan setapak menuju dalam hutan. Tepat setelah belokan, Sugi menginjak rem untuk memastikan apakah ada jalan menuju hutan. Rupanya, jalan itu benar-benar ada. Sugi mulai melaju pelan masuk ke hutan yang gelap. Jalanan ini dibuat secara serampangan. Beberapa kali Sugi memaksa mesin karena jalur yang terus-menerus naik. Suara binatang di sepanjang jalan membuat Sugi semakin penasaran. Kemana tujuan mereka sebenarnya? Dari cahaya lampu mobil, Sugi bisa melihat jalanan yang ada di depan, tersembunyi di antara pepohonan tinggi dan semak belukar. Medan yang mereka lewati semakin tidak layak. Akhirnya, Sugi melihat sebuah padepokan yang terbuat dari kayu. Sugi terkejut saat melihatnya. Tidak pernah tahu ada yang seperti ini di tengah hutan belantara. Sugi lalu memarkirkan mobil sebelum melangkah turun membukakan pintu untuk tuannya. Lalu, Tuan Arjo berjalan menuju padepokan. Ikutlah masuk denganku, kata Tuan Arjo. Mereka berjalan di sebuah lorong panjang, tempat Sugi memperhatikan detail-detail kayu solid yang disusun sedemikian rupa sampai menjadi tempat seluar biasa ini. Tak banyak orang yang dapat Sugi temui di tempat ini selain para abdi dalem yang mengenakan pakaian serba putih dengan motif batik.
Mereka membimbing Sugi dan Tuan Arjo menuju suatu tempat. Di dalam hati Sugi bertanya-tanya, tempat apa sebenarnya ini? Saat itulah Sugi berpapasan dengan seseorang. Seorang wanita tua dengan rambut yang disanggul. Tampak begitu anggun. Ia berdiri di salah satu ruangan bersama seorang lelaki tua yang ada di belakangnya. Selama beberapa saat, Tuan Arjo melihat si wanita. Ada sesuatu yang membuat Tuan Arjo tiba-tiba memperhatikan dengan sorot mata yang tidak biasa. Setelah mata mereka akhirnya bertemu satu sama lain, akhirnya Tuan Arjo membungkuk, memberi hormat kepada mereka. Tuan Arjo pergi bersama wanita tua itu meninggalkan Sugi di dalam ruangan ini. Tuan Arjo memberi perintah kepada Sugi untuk menunggu di tempat ini sementara beliau berjalan di anak tangga di sebuah lorong panjang. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan selama menunggu Tuan Arjo. Sugi akhirnya berkeliling melihat-lihat tempat ini. Saat tanpa sengaja, Sugi hampir saja menabrak tubuh lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Ia adalah lelaki tua yang tadi berdiri bersama wanita yang pergi dengan Tuan Arjo. Sepurane Mbah, saya tadi tidak melihat ada jenengan di belakang. Lelaki tua itu menanggapi Sugi dengan senyuman. Setelah mengangguk, Sugi lalu berjalan melewati lelaki tua itu menuju ruang tengah. Tempat Sugi bisa melihat foto serta lukisan-lukisan kuno dipajang di sepanjang dinding padepokan ini. Sugi mengamati lukisan dan foto-foto tersebut hingga sebuah yang menarik perhatiannya. Foto itu menunjukkan 7 orang berpose duduk di atas sofa tua. Sugi tidak tahu siapa saja orang yang ada di dalam foto ini. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat dirinya tertarik. Seolah-olah foto ini terus-menerus menggelitik rasa ingin tahunya. Beberapa wajah dari 7 orang terasa familiar di mata Sugi. Terutama sosok seseorang lelaki yang duduk tepat di tengah-tengah. Di antara 2 perempuan dengan 4 laki-laki yang mengapit, bentuk wajah serta garis matanya mengingatkan akan seseorang. Sugi melihat lebih dekat foto itu untuk memaksa otaknya memikirkan siapa orang itu. Trah Bala Sedo, julukan bagi keluarga Kuncoro. Sugi menoleh. Di belakangnya berdiri lelaki tua yang sebelumnya ia temui. Ia membawa 2 gelas berisi kopi hitam. Ia menawari Sugi. Meski awalnya Sugi merasa sungkan, tetapi Sugi menerima pemberian lelaki tua tersebut. Jenengan, wau ngendika nopo? Tanya Sugi. Yang sedang kamu lihat, nak. Apa kamu sedang melihat lelaki yang ada di tengah itu? Sugi melihat kembali ke arah foto itu, lalu bertanya, jenengan tahu siapa mereka? Lelaki tua itu tertawa memperlihatkan giginya yang tak rata. Tentu saja aku tahu. Mereka adalah Trah Pitu, pemilik padepokan ini. Sedangkan yang kamu lihat tadi adalah salah satu dari mereka. Keluarga yang tadi kamu antar ke tempat ini. Trah Bala Sedo. Apakah kamu Abdi Kuncoro? Sugi terdiam. Ia ingat Trah Bala Sedo pernah disebut beberapa kali di hadapannya. Ia kembali memikirkan ini semua sampai akhirnya dia mengingat-ingat bila kata-kata itu keluar dari mulut sahabatnya, Sugeng. Ia berkata tentang keluarga Kuncoro, pemilik nama Trah Bala Sedo.
Lalu apa hubungannya foto-foto ini dengan pertanyaan apakah dirinya seorang abdi Kuncoro? Kamu sudah lama mengabdikan dirimu untuk keluarga Kuncoro, anak muda? Sugi menggeleng lalu menjawab, belum genap 1 tahun, Mbah. Begitu. Lelaki tua lalu berbalik memunggungi Sugi sembari berkata, "Trah bolo sedo iku, siji tekan 7 trah, sing paling ikang hormati tapi mbiyen." Dulu, lelaki tua itu mengangguk. Mereka semua memiliki julukannya masing-masing. Sugi dia memperhatikan dengan seksama. Lelaki tua ini tadi bersama seorang wanita tua bersanggul. Apakah jangan-jangan perempuan itu juga adalah salah satu orang yang berpose di foto ini? Sebenarnya, aku juga seorang abdi yang mungkin sama sepertimu. Hanya saja, aku sudah lama mengabdikan hidupku pada salah satu trah pitu yang kamu lihat di foto itu. Sugi melihat foto itu. Ada 2 perempuan di antara 7 orang. Bolehkah saya bertanya, kepada siapa Anda mengabdikan diri? Trah Angkoro. Seorang perempuan yang tadi kamu lihat berdiri bersamaku. Seorang kepala keluarga dari Atmojo. Atmojo? Lelaki tua itu mengangguk berpamitan kepada Sugi. Aku harus kembali ke tempatku. Majikanku sudah menunggu. Tapi jangan khawatir. Dalam waktu dekat, kita nanti akan bertemu lagi, Mas Sugi, bersama majikanmu. Ingat saja ini. Alas bakul, aku akan menunggumu di sana. Sugi bingung. Bagaimana mungkin dia tahu namanya? Malam sudah larut ketika Tuan Arjo datang dengan wajah merah padam. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Ia melangkah begitu cepat melewati Sugi, yang kemudian ikut menyusul. Tak berani bertanya, malam itu Sugi mengemudikan mobil tanpa berbicara kepada Tuan Arjo sama sekali. Sepanjang perjalanan itu, Sugi memperhatikan wajah Tuan Arjo yang terlihat marah. Belum pernah dia melihat hal seperti ini. Bahkan Tuan Arjo sempat mengumpat beberapa kali serta mengutuk sebuah nama yang rasanya pernah dia dengar sebelumnya. Atmojo sialan, kamu akan membayar apa yang kamu lakukan kepada aku hari ini. Lihat saja. Sugi membatin di dalam hati. Mendengarkan nama itu berkali-kali. Siapa sebenarnya Atmojo ini? Pertikaian. Suara teriakan seorang abdi perempuan memecah keheningan saat Lasmini melangkah dengan cepat menuju lokasi sumber suara itu. Lasmini mendapati Sabdo sedang bergumul dan saling menghajar satu sama lain dengan Batra. "Anak apa iki?" teriak Lasmini sembari memandang ke tempat Sabdo dan Batra bergantian. Tak lama, terdengar suara langkah mendekat. Arjo Kuncoro baru saja datang. "Aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba Sabdo memukul wajahku. Dia bilang akan membunuhku seperti Pras Anom bila aku tidak berhenti." "Berhenti apa?" Lasmini melihat ke wajah Sabdo. Sorot matanya masih terlihat gusar. Arjo berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kita sudah sepakat tak ada kematian seorang Kuncoro lagi di rumah ini? Kamu ingin menghinaku?" Sabdo menjawab, "Aku sudah mendengarnya." Sabdo melihat wajah Lasmini,
sebelum beralih menatap Arjo Kuncoro yang seperti sedang mengamati situasi. Batra akan menikahi Intan Kuncoro. Ini tak diperbolehkan. Lasmini menoleh ke arah Arjo yang terlihat bingung, seolah-olah bertanya dari mana Sabdo bisa tahu akan hal ini. Arjo kemudian tersenyum, seperti mendapatkan sebuah ide. Ia menarik lengan Sabdo, membawanya pergi dari tempat ini. Sabdo mengikuti Arjo. Di dalam ruangan pribadi Arjo, bersama-sama dari lantai 2 mereka melihat ke arah Intan Kuncoro yang sedang duduk menenun benang di gazebo bersama para abdinya. Arjo menjelaskan kepada Sabdo bahwa Intan sama istimewanya dengan dirinya. Arjo percaya kelak Intan akan menjadi seorang ranum seperti ibunya. Ranum. Intan sudah mengatakan hal ini kepada dirinya. Tetapi tetap saja, Sabdo tak mengerti kenapa harus Batra. Sabdo tak akan pernah membantah sekeras ini bila Intan akhirnya menikah dengan lelaki lain, terutama jika Intan mencintai lelaki tersebut, asal bukan Batra. Sabdo tak melihat Batra akan menjadi sosok yang layak untuk seorang Intan Kuncoro. Arjo tertawa lalu bertanya kepada Sabdo, apakah dia mencintai Intan Kuncoro? Sabdo diam, tidak berani menjawab pertanyaan Arjo. Jadi, kamu benar-benar mencintainya? Menarik. Mengingatkanku dengan masa lalu. Hanya saja, posisi kita berbeda satu sama lain. Arjo berdiri memandang ke tempat Intan yang tidak sadar sedang mereka perhatikan dari lantai atas rumah. Aku tetap akan menikahkan Intan dengan Batra. Karena bagaimanapun juga, aku tak mau menentang tradisi yang sudah berjalan selama ini. Bagaimana bila aku menentang keputusan ini? Bukankah aku istimewa? Tantang Sabdo. Arjo tersenyum. Ia tak menampik apa yang baru saja dikatakan oleh Sabdo. Tetapi seorang ranum juga sama pentingnya bagi keberlangsungan hidup keluarga Kuncoro. Bagaimanapun, ranum adalah ibu dari para Bokolono. Mereka harus saling melengkapi satu sama lain, bukan saling memiliki seperti ini. Pilar lain harus terus menyangga nama Kuncoro. Arjo tetap bersikeras bila akhirnya Sabdo harus melawan dirinya. Arjo siap melakukan apapun untuk membuat dua pilar ini tak menghancurkan satu sama lain. Karena memang seperti ini adanya. Canguk Songo Satria yang memimpin para Bokolono, sedangkan Ranum ibu dari para Bokolono. Kalian mendapatkan gelar terhormat yang sejak dulu diwariskan turun-temurun pada garis keluarga Kuncoro. Jadi bila kamu tidak mau melihat hal buruk terjadi kepada keluarga Kuncoro, lebih baik kamu menuruti apa kataku. Karena kamu tidak tahu apapun tentang Kuncoro seperti aku. Sabdo seketika menyadari sesuatu. Apakah jangan-jangan Lasmini adalah... Arjo tersenyum. Kamu benar. Lasmini adalah ranum saat Kondoto menjadi Canguk Sono. Tak lama, Arjo menceritakan masa lalu keluarga Kuncoro yang sudah mengemban sebagai keturunan dari Trah Bolosedo. Kamu lihat, sejak pendahulu kita, tak pernah ada pernikahan antara ranum dengan Canguk Sono. Karena ranum adalah pilar yang menjaga Kuncoro dari ancaman apapun. Sedangkan Canguk Sono akan selalu menjadi ujung tombak keluarga. Selama mereka menempatkan diri di posisinya masing-masing, keluarga Kuncoro akan terus bertahan sampai kapanpun. Melengkapi satu sama lain, namun bila sampai Canguk Sono berhubungan dengan ranum, maka ini akan menjadi akhir garis keturunan Kuncoro. Sabdo kali ini mencoba mengerti
Alasan keluarga menjadi dasar bagi Sabdo untuk memaksa lebih jauh perasaannya. Tetapi Arjo tidak pernah tahu bila mereka sudah pernah melakukannya. Apakah artinya Sabdo sudah melakukan kesalahan besar? Perasaan takut seketika memenuhi isi pikiran Sabdo. Bagaimana bila karena dirinya keluarga Kuncoro akan benar-benar berakhir? Sejak dulu, Kuncoro percaya pernikahan sedarah akan memurnikan keturunan, sehingga berperan besar menentukan takdir dari Trah Bolo Sedo. Ia sejak dulu menjadi pemimpin bagi akar bunga Wijaya Kusuma. Sabdo pun bertanya, bila memang sejak awal Intan sudah ditakdirkan menikah dengan Batra, lalu kenapa Arjo melakukan kesepakatan unduh mantu dengan beberapa keluarga? Arjo tertawa. Dia mengatakan untuk bertahan dari permainan ini, dia harus melakukan penawaran-penawaran kepada yang lain, mencari kelemahan setiap orang yang saat ini sedang tertuju melihat keluarga Kuncoro. Sebelum ini, Monokolo Kuncoro menjadi seorang pemimpin Trah Peto, membanggakan diri sebagai keturunan murni Trah Bolo Sedo, dan ditakdirkan sebagai yang tertinggi. Namun, seiring bertambahnya usia, Monokolo mulai mengagung-agungkan sebuah kehormatan semu yang membawa Kuncoro ke tingkatan paling rendah. Hal ini membuat Arjo tidak senang. Tak seharusnya Kuncoro berada di bawah kelopak Wijaya Kusuma lain. Sejak saat itu, Arjo memikirkan langkah agar Kuncoro ke tingkatan tertinggi dengan memprovokasi mereka. Mereka siapa? Kelak kamu akan tahu siapa saja mereka. Sabdo masih merasa belum puas dengan jawaban Arjo. Ia mulai teringat sesuatu. Mungkinkah Arjo secara sengaja menciptakan sebuah konflik? Unduh mantu yang kulakukan sebenarnya tak lebih untuk meminimalisir musuh-musuhku. Dengan cara ini, aku bisa mengambil hak yang bisa kuberikan kepada mereka. Dengan catatan, jaminan nyawa mereka ada di tanganku. Kamu menerima hanya untuk membantai mereka? Lebih dari itu, aku menginginkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menjadi hak milik keluarga Kuncoro. Hanya saja Bapak menolak semua itu. Sekarang, aku mau mengambil semuanya lagi. Sabdo memandang mata Arjo yang dipenuhi gejolak nafsu yang memburu. Aku menginginkan kejayaan Kuncoro kembali di atas nama semua keluarga. Lasmini akan segera menurunkan gelar Ranum kepada Intan. Hingga saat itu tiba, maka Kuncoro akan memiliki dua pilar yang tak tertandingi, Canguk Sono dengan Ranum. Sabdo meringkuk di dalam kamar sembari memikirkan kalimat terakhir dari Arjo. Pikirannya berkelana, bertanya-tanya, mulai dari bagaimana dulu ibu bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini. Tiba-tiba bayangan itu muncul di dalam kepala Sabdo. Dia melihat sesuatu seperti kilasan sebuah kejadian. Sabdo berdiri dari tempat tidurnya, menahan rasa nyeri di kepala yang terus-menerus menghantam. Sabdo terhuyung, sebelum akhirnya bisa melihat dengan lebih jelas kilasan membentuk sebuah jalan gelap yang tak pernah dia lewati sebelumnya. Dengan cahaya mobil, penglihatan itu terus bergerak menunjukkan kilasan kejadian. Semakin banyak pohon yang dia lewati. Di mana sebenarnya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Sabdo melihat wajah Arjo dari kaca depan mobil. Kilasan itu lagi-lagi bergerak sampai di sebuah padepokan asing yang tak pernah ia kunjungi. Sesampainya di padepokan, pandangan Sabdo bertemu dengan wanita tua yang menatapnya dengan senyuman mencurigakan. Kilasan itu kembali bergerak ke tempat Sabdo, melihat 7 orang berpose dalam satu bingkai foto. Tak lama kemudian,
dia melihat wajah seorang lelaki tua yang menyebut dirinya sebagai Abdi Atmojo. Siapa Atmojo? Tersadar, Sabdo kembali ke tempatnya berdiri, memandang nanar sebuah bayangan di cermin. Sabdo tak tahu apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Tetapi, sepertinya penglihatan yang baru saja dia saksikan memiliki hubungan dengan seseorang. Apakah jangan-jangan dia terhubung dengan Sugi? Di tengah pikiran Sabdo yang carut marut, tiba-tiba dirinya merasakan lagi sakit tepat di batok kepalanya. Tetapi kali ini jauh lebih kuat sampai Sabdo berlutut mencengkeram kepalanya. Namun, rasa sakit itu seperti tak mau pergi dari kepalanya. Dalam keadaan terdesak, Sabdo menghantam kepalanya berkali-kali ke lantai. Sebelum akhirnya Sabdo jatuh tumbang karena tidak sanggup lagi menahan sakit yang luar biasa. Saat itulah Sabdo melihatnya. Di dalam sebuah ruangan yang gelap, Sabdo berdiri di antara 7 orang yang sedang duduk di kursi. Di depan mereka terbentang meja panjang dipenuhi hidangan mewah. Sabdo menyadari sedang berada di antara sebuah pertemuan aneh yang tak dia ketahui sebelumnya. Sayangnya, Sabdo tak bisa melihat jelas siapa saja orang-orang ini karena tertutup bayangan yang gelap. Sabdo tak bisa berbuat apa-apa selain diam mengawasi. Sabdo tertegun ketika melihat salah satu dari mereka adalah seorang yang ia kenal, Arjo Kuncoro. Apakah Sugi hadir dalam pertemuan ini? Sabdo melihat satu persatu siluet orang-orang itu yang terhalang kegelapan. Seperti ada yang dengan sengaja menghalangi Sabdo untuk melihat orang-orang yang ada di sini. Terdapat 3 orang duduk di setiap sisi meja, dengan 1 orang berada di ujung tengah meja, layaknya seorang pemimpin bagi mereka. Sabdo menatap wajah-wajah gelap itu. Kepulan asap seakan-akan menghalangi Sabdo untuk mengingat siapa saja yang duduk di tempat ini. Hanya Arjo yang dapat Sabdo lihat dengan jelas. Dia duduk diapit oleh 2 orang yang tak dapat dia kenali. Wes suwe, aku ra ndelok dulurku Kuncoro. Hormatku kangge jenengan Mas Arjo Trahbolo Sedo sing nyekel alur wagul. Arjo mengangguk, memberi salam kepada seseorang yang bila didengar dengan suaranya adalah seorang pria. Hormatku kangge jenengan pisan Mas. Seneng rasane jek diwehi kesempatan kangge kula gabung ten Jalapularang Trah Pitu. Sabdo merasa terintimidasi. Hadir di antara orang-orang ini membuatnya merasa seperti tak ada artinya di hadapan mereka semua.